Apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dengan saya Nia Kurnia di Bincang UKM Jatim. Dan hari ini saya sudah bersama salah satu ibu yang kemudian kreatif, kemudian mengembangkan dari olahan lidah buaya bisa menghasilkan satu minuman yang sangat-sangat sehat banget, lidah buaya atau aloe vera. Seperti apa? Nanti kita langsung ngobrol dengan Bu Harniati. Gimana Bu, apa kabar? Baik Mbak. Bu Harniati, ini boleh diceritakan nih Bu, gimana awal mulanya kemudian muncul ide kenapa harus lidah buaya yang dibikin minuman atau bagaimana? Sebenarnya kan awal idenya ya iseng-iseng aja kita bikin minuman lidah buaya itu. Jadi ya awalnya ya kita gelasan itu yang kita proseskan yang lebih cepat proses produksinya. Nah kan sekitar rumah kan ada banyak tanaman lidah buaya. Sebenarnya tanaman lidah buaya kita baca di buku-buku tradisional itu kan banyak manfaatnya lah. Sementara itu kan lidah buaya kan cenderung ke kosmetik. Sedangkan minuman lidah buaya sebenarnya banyak manfaatnya kalau langsung dikonsumsi. Gitu. Terus akhirnya ya coba-coba kita bikin minuman awal-awal ya cuma dikupas dan dikonsumsi sendiri. Nah, alangkah baiknya kita coba jual di ininya, jadi pasar gitu. Kita awalnya ya coba-coba yang di pasar minggu itu ya. Pasar minggu kita coba, oh ternyata kok laku, diterima dan masyarakat. Nah, mulai dari situ kita bertemu sama pihak dinasnya, suruh mengembangkan. Akhirnya mulai dari situ kita belajar, akhirnya jadi produk dan perizinannya kita lengkapi dulu. Jadi sebelum proses produksi kita izinnya didulukan. Jadi kita belum tahu pasar, belum tahu apa-apa. Kita yang penting izinnya kita kantongi duluan, PIRT dulu kita kantongi dulu. Lah baru kita belajar pemasarannya dulu. Situ kan banyak manfaatnya sebenarnya lidah buaya itu. Kalau kita tahu nih Bu, lidah buaya pastinya kan minuman segar, apalagi diminum pada panas-panas. Iya. Kemudian airnya ini dingin begitu kan? Itu gimana Bu? Mulai dari proses produksinya? Proses produksi awalnya kita kan dari tanam, kita petik langsung, habis petik langsung kita kupas, cuci dulu kan, cuci bersih dulu, habis cuci bersih dikupas, habis itu dipotong bersih-bersih, setelah dipotong-potong dicuci ulang lagi selama hampir 1 jam kita pencucian, habis itu kita perebusan, kita tambah sirup. Berapa lama tadi cucinya? 1 jam? 1 jam. Lama Mbak, airnya harus ngalir terus itu. Lama banget itu. Ya Bu, iya. 1 jam ya? Untuk menghilangkan lendirnya itu. Lumayan lama. Kemudian setelah itu perebusan, kita rebus, habis itu kita jadikan sama sirup, tambah sirup itu aja. Nah, dari bahan baku aloe vera tadi, Ibu sudah miliki atau harus kita kebetulan kebetulan Bapak Ibu itu kan petani, jadi ya sebagian tanah orang tua itu kita tanami lidah buaya, sebagian padi. Kebetulan yang lola juga orang tua. Yang di Sidoarjo sini kita ngambil dari Madiun seminggu sekali, bawa dari Madiun kita proses untuk pengupasan 2 hari harus selesai. Soalnya lidah buaya nggak bisa tahan lama kan Mbak itu. Berapa lama ketahanannya lidah buaya? Yang jadi minuman atau yang segar? Yang dari segar dipetik kemudian 1 minggu sudah, kadang udah rusak Mbak, kadang udah kering kan, kadar airnya kan tinggi lidah buaya itu. Jadi artinya kalau misalnya kita mau membuat olahan minuman sendiri harus segera diproses ya Bu? Dari petik langsung harus segera diproses gitu? Langsung, itu kan masih fresh itu. Tapi kalau sudah menjadi minuman kemasan? Kita bertahan 1 tahun. 1 tahun ya? Iya. Lumayan lama ya kan pemirsa. Jadi dari kemasan ini yang sudah berupa kemasan, lidah buaya bisa bertahan hingga 1 tahun. Itu di suhu dingin ya pastinya Bu ya? Suhu ruangan normal. Bukan di lemari es? Enggak. Di ruangan normal saja ini bisa 1 tahun? Bisa. Asal enggak kena sinar matahari dan ruangannya enggak terlalu panas. Nah ini saya lihat tadi ada beda-beda kemasan nih Bu. Tadi Bu cerita bahwa ini untuk yang didistribusikan atau dipasarkan di
market misalnya. Iya. Kemudian ada yang untuk di store atau toko-toko kecil. Iya, iya. Bagaimana? Kalau yang pusat oleh-oleh itu cenderung yang permintaannya yang besar. Itu lidah buaya juga isinya lebih banyak juga kan. Kalau yang gelas sama botol itu kita pusatnya ini ke toko-toko kecil itu, dan ini apotek-apotek kayak gitu tuh Mbak. Tuh. Kalau boleh diceritakan Bu, ini mulai dari proses berdiri membuat usaha lidah buaya ini sampai dengan hari ini berapa lama? Kita sekitar 7 tahun Mbak. 7 tahun ya? 7 tahun. 2013. 13. Ya 7 tahun, hampir 8 tahunan. Tuh, cuma kan kita sebelum punya usaha kita kantongi izin dulu. Jadi kita izin usaha yang kita kantongi duluan, baru kita belajar bikin. Itu sih, kita kan nggak mau menyalahi aturan pemerintah kan Mbak ya. Yang penting itu usahakan izinnya duluan. Itu. Jadi kita nggak proses produksi dulu, izin duluan. Jadi izin dulu, setelah dapat izin kita proses belajar produksi. Nah, ini pastinya ada kenaikan signifikan nih setelah bergabung di CTH pembuatan ini. Bagaimana nih Bu ceritanya? Kalau kita sudah bergabung di CTH, kita pemasarannya makin luas. Kita kan difasilitasi juga kan, CTH kan di bawah naungan Dinas Koperasi. Nah, kita dibantu sama Dinas Koperasi juga. Pemasaran juga alhamdulillah dibantu juga untuk ke modern market, minimarket. Kita paling tidak kan dikenalkan sama pihak bayarnya. Kalau sudah dikenalkan pihak bayarnya, otomatis kita kan negosiasi sendiri kan lebih gampang. Oh, kita di bawah naungan CTH dan Dinas Koperasi. Tuh. Masih artinya tidak dilepas begitu saja, masih dibimbing, kemudian ada training dan sebagainya. Iya, masih ada pelatihan dan ininya banyak sekali Mbak. Ininya. Gratis. Alhamdulillah kemarin Balai POM juga untuk uji, kita kan sudah mau naik ke BPOM kan. Kita sudah Balai POM itu sudah survei, sudah tinggal dari pihak Jakartanya. Mudah-mudahan bulan ini lunas sudah jadi Amin. MD. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Jadi di Jawa Timur ini ternyata banyak sekali peluang-peluang bisnis, peluang usaha, kemudian potensi-potensinya juga kita bisa lihat di sini ya kan. Jadi dari lidah buaya yang kita tahu, lidah buaya mungkin cuma ditanam di pot-pot deh. Ya, kadang-kadang gitu aja. Jadi orang enggak ngeh untuk manfaatnya lidah buaya itu apa, enggak tahu. Itu sebenarnya manfaat lidah buaya banyak sekali. Kalau secara khasiat apa sih Bu lidah buaya? Sebenarnya itu manfaatnya itu banyak sekali Mbak. Kandungan vitaminnya kita sebenarnya untuk di produk itu enggak bisa nyeklaim untuk manfaat itu enggak bisa. Soalnya kan perizinan kita kan beda. Dari tanaman lidah buaya itu manfaatnya banyak sekali sebenarnya. Untuk kadar vitaminnya itu lengkap. Terus untuk ininya vitamin B kompleks lengkap. Terus untuk emah yang akut itu juga sembuh. Hipertensi juga, jantung iya, macam-macam Mbak. Cuman kan orang-orang kan enggak ngeh ini manfaatnya lidah buaya itu apa, enggak tahu. Baru kalau lari ke alternatif baru tahu orang-orang. Itu. Oh, ini larinya coba konsumsi lidah buaya. Baru orang-orang baru percaya dan baru membuktikan itu. Banyak yang cari yang segar juga ada banyak juga. Bu Harniati, ini sudah dipasarkan kemana saja Bu? Kita pasarnya untuk wilayah Jawa Timur ini, supermarket, Transmart, ada Hero kan masuk Giant juga jadi satu. Terus yang pasar Jawa Tengah ada distributor sendiri, Bandung juga ada. Itu. Dan untuk pegawainya pasti udah banyak dong Bu? Untuk pegawai lumayan Mbak. Jadi pegawai kita di Borongan ada berapa? Ada 3. Kalau yang diproduksi itu 5. Sekarang yang 2 itu hamil, jadi tidak bisa kerja. Jadi yang aktif baru 3. Itu yang di proses produksinya. Tapi Borongan tetap jalan terus. Itu. Ini kalau kita ngomong masalah pasar nih Bu ya, berkaitan dengan pasar pastinya. Kita bisa lihat dong Bu, ini sejauh apa revenue atau omset yang kita peroleh selama 1 tahun misalnya Bu?
Ya kurang lebih 1 tahun kurang lebih 300 juta masuk sih Mbak. Itu. Luar biasa ya. Iya, tergantung ininya. Sekarang kalau bilang sekarang untuk COVID ya kita menurun semua juga merasakan. Tapi dalam situasi pandemik ini, walaupun kita sudah merasakan ya begitu Bu, tetap kita harus bangkit kan gitu. Dari Bu Herniati sendiri nih Bu, kalau kemudian situasi sekarang ini pandemi COVID ini, langkah apa Bu yang diambil untuk mungkin bisa dikatakan bagaimana agar tetap produk ini eksis gitu? Kita tetap ini sih Mbak, kadang kita promokan juga untuk ke reseller kita. Reseller jadi kalau ini pengambilan berapa ratus karton, kita fee kan untuk ininya berapa karton gitu. Jadi deliverynya? Enggak, kita gratiskan untuk katakanlah 50 karton gratis 1 karton gitu. Ya kita promosikan deh Mbak ininya supaya untuk mendongkrak penjualan orang-orang. Sudah berapa banyak Bu distributor tadi? Distributor kita baru ada 3 sih Mbak. 3 untuk wilayah Jawa Timur? Beda Jawa Timur. Jawa Timur yang pegang saya sendirian. Langsung ke saya. Jadi Jawa Timur kalau misalnya mau membeli atau buyer yang pengen mencoba untuk ikut join di Lidah Buaya ini aloe vera bisa langsung ke Bu Herniati dong Bu ya. Iya. Jadi dari dari produksi sampai dengan marketnya itu iya. dari Ibu sendiri iya. ya. Betul, Jawa Timur saya sendiri yang pegang. Kalau untuk ekspor Bu? Ekspor belum sih Mbak. Ini kita untuk ekspor belum. Tapi mudah-mudahan kedepannya pengennya ya ekspor. Iya pasti. Iya. Yang mungkin yang perlu kita pahamkan di sini adalah bahwa dalam situasi pandemik ini pastinya kita tetap harus semangat, harus eksis, kemudian penuh inovasi-inovasi. Ya betul. Oh ya, Ibu apa nggak ada keinginan atau apa ya untuk kemudian expand selain dari Lidah Buaya dari minuman, kemudian dibuat apalagi olahan-olahan apa gitu? Sebenarnya untuk ini kan kebetulan ya terkendala COVID juga sih Mbak ya. Awalnya itu ya kita Lidah Buaya sudah fokus kan sudah jalan kita. Nah ke depan ini kita mau buka usaha yang baru, beda dengan Lidah Buayanya. Jadi kita katakanlah 1 titik ini sudah Lidah Buaya sudah jalan kan ini. Nah saya sudah siapkan untuk tempat proses produksi itu sudah ada, cuman masih terkendala COVID Pak. Apanya nih Bu yang terkendala nih Bu? Perizinannya kita terkendala ini Mbak, jadi masih proses sih, jadi sekitar agak lama juga, jadi ya harus nunggu antrian ya lumayan lama kalau untuk ininya. Yang terakhir Bu Herniati untuk tipsnya untuk teman-teman dan pemirsa di rumah mungkin ketika dalam kondisi dan situasi ini langkah konkret apa yang harus kita lakukan agar produk kita kemudian masih bisa tetap eksis? Langkah kita ya itu tadi Mbak, kita tetap survei pasar juga. Terus yang kedua kita pembelian kita gratiskan, katakanlah beli 25 karton gratis 1 karton atau beli 20 karton gratis 1 karton itu untuk promosi, untuk mendongkrak penjualan di reseller. Satu lagi tadi Bu belum diceritakan Bu, suka dukanya. Wah, suka dukanya banyak sekali. Suka dukanya Bu? Banyak sekali Mbak, untuk tantangan bikin minuman Lidah Buaya banyak sekali tantangannya. Tantangan kita ya diisukan mencemari lingkungan lah, kita menggangguan lingkungan lah gitu, banyak sekali Mbak awal-awal itu. Tapi ya kita buktikan kan kalau kita itu memang benar-benar tidak mencemari lingkungan dan produk kita itu aman lah. Ya, walaupun kita diisukan itu yang di tantangan usaha kita itu justru dari situ itu kita bangkit. Kita katakanlah ada lompatan ini ya kita lompat lagi kan, ada lubang kita lompat, terus alhamdulillah sekarang ya aman dibilang aman sekarang. Secara konkretnya Bu, mencemari lingkungan atau limbahnya itu bagaimana maksudnya? Limbahnya katakanlah lendirnya itu
lendirnya itu diisukan kita mencemari lingkungan. Kita buktikan untuk uji labnya, ternyata memenuhi baku limbah cair. Jadi kita tidak mencemari lingkungan, tidak ada pencemaran sama sekali. Kulit itu pun, kulitnya lidah buaya itu kalau mau diolah jadi pupuk. Sebenarnya bisa semua. Jadi tidak ada limbah sama sekali untuk lidah buaya itu. Kan dari tanaman loh Mbak. Tanaman kulit itu sebenarnya kulit, proses pengupasan dikumpulkan, diendapkan, habis itu diolah lagi, dicampuri pupuk kandang, diolah lagi jadi pupuk kompos. Tapi karena ini dari alam untuk alam, pastinya kan sudah go green gitu loh, pastinya sudah zero ya kan. Jadi kalau kita berbicara limbah sih menurut saya mungkin kurang pas ya, gitu loh. Dari situ langkah apa kemudian yang diambil? Langkahnya kita buktikan ke semua orang kalau kita tidak mencemari lingkungan. Kita uji labkan untuk ininya. Nah, setelah itu namanya juga orang iri hati kan tidak bisa di ini toh Mbak, yes. Kompetitor lah. Kebetulan bukan kompetitor. Cuman kan orang kan kita kan di perumahan sih Mbak. Oh, okay. Iya kan? Masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar kan. Walaupun kita di jalan lurus, kalau orang udah iri hati itu susah sekali. Ya, daripada kita rame di situ, mendingan kita lompat ke tempat lain yang lebih besar. Dari situ tantangan lidah buaya itu banyak sekali sebenarnya. Itu ya, sekarang ya alhamdulillah kita dapat tempat yang lebih strategis dan lebih luas. Tuh. Awalnya ya rumah pribadi kecil gitu Mbak. Itu Dukanya Bu ya. Suka dukanya banyak sekali. Tapi sekarang sudah survive ya, alhamdulillah ya. Pastinya saya sangat mengapresiasi sekali dan kalau orang usaha itu tantangan tuh kalau ada lubang, jangan kita masuk ke lubang situ juga. Kita harus lompat terus. Gitu. Jadi berpikirnya ini tantangan gitu. Bagaimana kita untuk maju ke depannya lebih maju, bagaimana kita harus memikirkan. Jangan kalau sudah dikasih lubang kita masuk ke situ, lah kita akhirnya kan jatuh juga. Ya, kalau tahu lubang di sini lubang, kita kan harus cari lompatan. Bagaimana cara melompat. Prestasi apa yang sudah diraih oleh Bu Harniati dalam pengelolaan aloe vera lidah buaya menjadi minuman? Banyak sekali. Ada sih Mbak, ada ini kemarin apa ya, dapat nomor juara 1 MKM Uwet di Sidoarjo juga. Keren banget. Iya, itu ada juga kemarin. Apa lagi ya? Lupa dan ada sertifikatnya banyak soalnya yang tertempel di rumah itu. Ya mudah-mudahan nanti ke depan Bu Harniati bisa kemudian semakin berkarya lagi, amin. Produknya semakin eksis, semakin dikenal. Iya. Bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh negara-negara lain, dan mungkin nanti bisa membantu meningkatkan dari warga masyarakat sekitar. Gitu kan. Cita-citanya memang gitu Mbak, jadi kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar gitu. Walaupun kita buka yang usaha yang lain, kita pengennya ya memberdayakan masyarakat yang tertinggal ini kan, kadang-kadang kan gitu, kita kan saling melengkapi kan, usaha kan gitu. Jadi kalau kita kerja sama orang gitu kan otomatis kan mengalir terusnya itu, kayaknya gitu. Terima kasih banyak Bu Harniati atas waktunya. Sama-sama Mbak. Saya doakan pokoknya UKM Jawa Timur tetap nanti yang terbaik. Iya, amin. Pemirsa, itu informasi dari saya. Saya Nia Kurnia pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih ya Mbak.